Yuk Kak, mulai Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah biopsikologi akan mempresentasikan tentang perilaku makan, lapar, makan, dan kesehatan. Sebelumnya, saya perkenalkan dahulu anggota kelompoknya. Saya sendiri selaku moderator Oftaria Mentari dengan NIM 19114126. Dilanjutkan dengan anggota yang lain. Eka Setiani Mutum dengan NIM 1911411010. Dan saya Hilyatun Niswa dengan NIM 1911141012. Dan saya Pipit Kurmaya dengan NIM 19114114. Saya Selvi Rohmawati dengan NIM 1911141022. Dan saya Dita Awalulaili dengan NIM 1911411037. Untuk materi yang pertama terkait dengan pencernaan, penyimpanan energi, dan penggunaan energi akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama terkait pencernaan, penyimpanan energi, dan penggunaan energi yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu proses pencernaan makanan dibagi menjadi dua, yakni pencernaan mekanik dan juga kimiawi. Pencernaan merupakan proses yang mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecahkan molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Kemudian untuk proses pencernaannya dimulai dari rongga mulut, di mana makanan dikunyah masuk ke dalam rongga mulut. Terus di dalam rongga mulut terdapat beberapa alat pencernaan, yaitu gigi, ludah, dan kelenjar ludah. Pencernaan mekanik terjadi pada rongga mulut saat makanan diubah menjadi bolus. Kemudian makanan ditelan ke kerongkongan. Di kerongkongan merupakan saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Melalui kerongkongan, makanan didorong masuk ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Kemudian di lambung memiliki dinding yang elastis sehingga dapat menyimpan makanan dengan kapasitas 2-4 liter. Lambung akan mengirim makanan ke usus halus. Di usus halus merupakan tempat terjadinya pencernaan secara kimiawi dan tempat penyerapan zat-zat makanan yang masuk ke dalam usus halus ini bercampur dengan enzim yang dihasilkan dari hati dan pankreas. Kemudian dari usus halus menuju ke usus besar. Air dan makanan yang tidak tercerna selanjutnya masuk ke dalam saluran pencernaan. Makanan yang disebut dengan usus besar. Fungsi utama usus besar adalah menyerap air yang masih ada dalam saluran pencernaan. Bagian usus besar yang terakhir disebut rektrum dan panjangnya kurang lebih 12 cm dan diakhiri dengan anus. Anus adalah lubang akhir saluran pencernaan sebagai tempat pembuangan fases. Kemudian makanan yang dikonsumsi berubah menjadi zat-zat makanan yang kemudian akan diubah kembali menjadi senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh dalam menjalani aktivitas, yakni sebagai sumber energi. Proses perubahan tersebut dikenal dengan istilah metabolisme energi. Energi disimpan dalam 3 bentuk, yakni lemak, glikogen, dan juga protein. Kebanyakan energi akan disimpan dalam bentuk lemak dan sisanya kemudian disimpan dalam glikogen dan juga protein. Terdapat 3 fase metabolisme energi. Yang pertama adalah absorptive phase, yang kedua adalah cephalic phase, dan yang terakhir adalah fatting phase. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dita Awalulai. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik Mbak Tata, di sini saya akan memaparkan teori lapar dan makan, set point versus positive incentives. Yang pertama, set point assumption. Kebanyakan orang mengatribusikan lapar atau motivasi untuk makan pada adanya defisit energi, dan mereka melihat makan sebagai cara sumber energi tubuh untuk dikembalikan ke tingkat optimalnya, artinya ke energi set point.
Set point model berasumsi bahwa lapar dan makan bekerja dengan cara yang sangat mirip dengan sistem pemanasan yang diatur dengan termostat di iklim dingin. Semua sistem set point adalah negative feedback system atau sistem umpan balik negatif yang menjelaskan di mana sistem feedback dari perubahan ke salah satu arah membangkitkan efek kompensatori ke arah yang berlawanan. Kemudian yang kedua, teori glukostatik. Teori glukostatik ini menyatakan bahwa pusat lapar atau feeding center dan pusat rasa kenyang atau satiety center yang aktivitasnya dipengaruhi oleh naik atau turunnya kadar gula darah. Kemudian yang ketiga, teori lipostatik. Menurut teori ini, setiap orang memiliki set point lemak tubuh dan penyimpangan dari titik stel ini akan mengakibatkan penyesuaian kompensasi ke tingkat makanan sehingga kadar lemak tubuh kembali ke titik stelnya. Di dalam teori-teori set point tentang lapar dan makan memiliki 3 kelemahan utama yang diantaranya yang pertama, teori-teori set point tentang lapar dan makan tidak konsisten dengan ukuran-ukuran evolusioner seperti yang kita pahami. Yang kedua, prediksi utama dari teori-teori set point tentang lapar dan makan belum dikonfirmasi. Yang ketiga, yang terakhir, teori-teori set point tentang lapar dan makan defisien karena tidak mampu menengarai pengaruh faktor-faktor penting seperti cita rasa, belajar, dan pengaruh sosial pada lapar dan makan. Yang keempat, perspektif insentif positif. Ketidakmampuan teori set point untuk menjelaskan fenomena lapar dan makan yang mendasar sehingga muncullah perspektif teoritis alternatif. Gagasan sentral perspektif teoritis baru yang lazim disebut positif insentif teori atau teori insentif positif, yang menjelaskan manusia dan binatang-binatang lain normalnya tidak terdorong untuk makan oleh adanya defisit energi internal, tetapi oleh perasaan senang yang diantisipasi untuk sebuah perilaku yang disebut nilai insentif positif perilaku tersebut. Kemudian ada beberapa macam teori insentif positif yang umumnya dikenal sebagai perspektif insentif positif. Baik, saya kembalikan ke moderator Mbak Tata. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Selvi Rahmawati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait faktor-faktor yang menentukan apa, kapan, dan berapa banyak kita makan. Yang pertama, faktor-faktor yang menentukan apa yang kita makan. Dalam faktor ini terdapat 2 bagian. Bagian pertama yaitu preferensi dan aversi rasa yang dipelajari. Yang kedua, belajar makan vitamin dan mineral. Rasa tertentu memiliki nilai insentif positif yang tinggi untuk hampir semua anggota suatu spesies. Sebagai contoh, kebanyakan orang menyukai rasa manis, berlemak, dan asin. Pola tipikal spesies untuk preferensi rasa pada manusia ini bersifat adaptif. Karena rasa manis dan berlemak biasanya dicirikan dengan makanan yang tinggi energi dan kaya akan vitamin serta mineral. Sedangkan rasa asin merupakan ciri khas dari makanan yang kaya akan zodium. Sebaliknya, rasa pahit tidak disukai oleh kebanyakan orang karena seringkali dikaitkan dengan toksin atau racun. Manusia dan binatang-binatang lain mempelajari apa yang dimakan dari spesiesnya. Sebagai contoh, tikus belajar untuk lebih menyukai rasa yang mereka alami dalam air susu ibunya dan rasa-rasa yang mereka baui di dalam napas tikus-tikus lain. Sedangkan pada manusia ada banyak preferensi makanan yang spesifik dalam budayanya. Misalnya, di beberapa budaya, berbagai serangga tak beracun dianggap sebagai makanan lezat. Selanjutnya, bagian kedua, belajar makan vitamin dan mineral. Para peneliti mempelajari bagaimana pola makan yang tidak mencukupi mempengaruhi pilihan makanan. 2 hasilnya muncul, 1 untuk natrium dan yang lainnya untuk vitamin dan mineral esensial lainnya.
Ketika seekor hewan kekurangan natrium, ia akan segera menyukai rasa garam natrium. Girlin dan Lowy 2008. Hewan yang kekurangan vitamin atau mineral tertentu selain natrium harus mengonsumsi makanan yang kaya nutrisi. Melalui pembelajaran pola makan aktif, karena vitamin dan mineral selain natrium biasanya tidak memiliki rasa yang dapat dideteksi dalam makanan. Contohnya, tikus yang dibuat tetap menggunakan diet yang kekurangan tiamin dalam kurung vitamin B1 mengembangkan aversi terhadap rasa diet itu. Dan jika mereka ditawari dua diet baru, yang satu kekurangan tiamin dan yang lainnya kaya tiamin, mereka sering mengembangkan preferensi pada rasa diet yang kaya tiamin selama hari-hari berikutnya, dan hal itu menjadi terkait dengan kesehatan yang membaik. Nah, seiring waktu, orang mulai memilih diet kaya tiamin yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan. Jika kita seperti tikus, bisa belajar memilih makanan yang kaya vitamin dan mineral, lantas mengapa perbedaan pola makan begitu menonjol dalam masyarakat kita? Salah satunya yakni untuk memaksimalkan keuntungan. Kita menyukai rasa makanan yang diproduksi pada pabrik, tapi tidak memiliki banyak nutrisi yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan. Kebanyakan masyarakat kan biasanya mengkonsumsi berbagai macam zat, bergizi atau tidak, setiap hari. Dan mereka bahkan tidak membiarkan tubuh mereka mempelajari makanan mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kapan kita makan. Dalam faktor ini terdapat dua bagian. Yang pertama, lapar sebelum waktu makan, dan yang kedua, pengkondisian lapar Pavlovian. Woods percaya bahwa kunci untuk memahami rasa lapar yakni dengan memahami bahwa makan dapat menciptakan stres pada tubuh. Sebelum makan, cadangan energi tubuh dalam keadaan homeostatis yang baik. Kemudian, saat makanan dimakan, banyak bahan bakar yang mengalir ke dalam darah sehingga mengganggu homeostatis. Woods mengemukakan bahwa rasa lapar yang kuat dan tidak menyenangkan yang kita alami sebelum makan bukanlah tubuh yang menangis meminta makanan, tetapi perasaan menyiapkan makanan untuk tubuh yang dianggap mengganggu homeostatis. Pola makan yang mendekati rasa lapar adalah harapan akan makanan, bukan kekurangan energi. Wayne Carlton dalam studi klasik eksperimen pengkondisian Pavlovian pada hewan pengerat memberikan dukungan kuat untuk gagasan bahwa kelaparan biasanya disebabkan oleh ekspektasi makanan daripada kekurangan energi. Dalam fase pengkondisian salah satu eksperimennya, Wayne Carlton secara teratur memberi tikus makan 6 kali sehari dan menggunakan rangsangan bersyarat seperti bel dan lampu untuk memberi sinyal kedatangan setiap makanan. Proses pengkondisian ini berlangsung selama 11 hari. Begitu bel berbunyi, tikus mulai makan meski mereka baru saja selesai makan. Johnson 2013. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi berapa banyak kita makan. Dalam faktor ini terdapat 6 bagian. Pertama, sinyal kenyang. Makanan pada usus dan glukosa yang masuk ke dalam darah dapat memberikan sinyal kenyang sehingga menghambat makanan yang mau masuk berikutnya. Sinyal ini bergantung pada volume dan nutritif density, kepadatan nutritif, volume kalori per unit makanan itu. Yang kedua, shame eating.
Studi tentang shame eating atau makan pura-pura menunjukkan bahwa sinyal kenyang dari usus atau darah belum tentu menghentikan makan. Dalam eksperimen shame eating, makanan dikunyah dan ditelan oleh subjek, tapi alih-alih turun melalui kerongkongan dan masuk ke dalam perut, ia keluar dari tubuh melalui sebuah pipa yang diimplikasikan. Oleh karena shame eating tidak menambah energi untuk tubuh, teori-teori set point memprediksi bahwa semua shame eating meals seharusnya dalam jumlah yang besar. Mereka makan memiliki ukuran yang sama dengan makanan normal sebelumnya, sehingga menunjukkan bahwa kenyang merupakan fungsi dari pengalaman kita sebelumnya, bukan peningkatan saat ini pada sumber energi tubuh. Yang ketiga, appetizer effect dan kenyang. Bila appetizer, makanan pembuka, dihidangkan, Anda akan mengalami fakta bahwa makanan kecil yang dikonsumsi sebelum makanan utama sebenarnya meningkatkan lapar dan bukan menurunkannya. Inilah yang disebut appetizer effect atau efek makanan penggugah selera makan. Barangkali efek ini terjadi karena konsumsi sejumlah kecil makanan sangat efektif dalam membangkitkan respon-respon fase sefalik. Yang keempat, besarnya porsi makanan dan kenyang. Banyak eksperimen menunjukkan bahwa banyaknya konsumsi dipengaruhi oleh besarnya porsi. Hollands 2015. Semakin besar porsinya, kita cenderung makan lebih banyak. Yang kelima, pengaruh sosial dan kenyang. Perasaan kenyang mungkin juga bergantung pada apakah kita makan sendiri atau bersama orang lain. Orang makan lebih banyak ketika makan bersama orang lain. Dan yang terakhir, yakni kenyang spesifik sensori. Rawls mengatakan bahwa kenyang spesifik sensori memiliki dua macam efek. Yang pertama, efek relatif singkat, yang mana mempengaruhi pemilihan makanan dalam satu kali makan. Yang kedua, efek-efek relatif jangka panjang. Efek ini mempengaruhi pemilihan makanan dari makan ke makan. Pada fenomena kenyang spesifik sensori memiliki dua konsekuensi adaptif. Pertama, fenomena ini mendorong konsumsi diet yang bervariasi. Bila tidak ada rasa kenyang spesifik sensori, maka orang akan cenderung makan makanan yang disukainya saja, dan yang berakibat kekurangan gizi. Yang kedua, rasa kenyang spesifik sensori mendorong binatang-binatang yang memiliki akses ke beragam makanan untuk makan banyak. Seekor binatang yang sudah makan sebuah makanan sampai perutnya penuh akan sering mulai makan lagi bila menemukan makanan yang berbeda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Hilyatun Niswa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tata atas kesempatannya. Saya Hilyatun Niswa akan menjelaskan sedikit mengenai penelitian fisiologis tentang rasa lapar dan kenyang. Yang pertama, ada peran kadar glukosa darah dalam lapar dan rasa kenyang. Dalam percobaan klasik Camfield dan Smith tahun 1990, tikus ditempatkan secara terpisah dengan akses bebas untuk makan dan minum, namun kadar glukosa darahnya akan terus dipantau melalui kateter intravena kronis atau jarum suntik yang ditempatkan di pembuluh darah. Pada percobaan ini, kadar glukosa darah jarang berfluktuasi lebih dari 2%. Namun, sekitar 10 menit sebelum mulai makan, kandungannya turun drastis hingga 8%. Hal tersebut membuktikan bahwa penurunan glukosa darah sebelum makan dapat menyebabkan rasa lapar dan keinginan untuk makan. Memang ada bukti bahwa alasan sebaliknya, ada alasan lainnya, yakni niat untuk memulai makan akan memicu penurunan gula darah.
sebagaimana 4 observasi yang terkait. Yang pertama, ada perjalanan waktu penurunan glukosa tidak sejalan dengan gagasan bahwa penurunan ini mencerminkan penurunan energi tubuh secara bertahap. Hal itu terjadi secara tiba-tiba sebelum makan dimulai. Yang kedua, menghilangkan penurunan gula darah sebelum makan tidak menghilangkan makanan. Yang ketiga, jika makanan yang diharapkan tidak tersedia, gula darah akan segera kembali ke level sebelumnya. Yang keempat, bahkan jika kadar gula darah turun, kadar glukosa dalam cairan ekstraseluler yang mengelilingi neuron sistem saraf pusat tetap relatif konstan. Yang kedua, ada mitos tentang lapar hipotalamik dan pusat kenyang. Percobaan lainnya pada tahun 1950-an, yakni percobaan pada tikus, menunjukkan bahwa perilaku makan dikendalikan oleh dua area hipotalamus yang berbeda, yaitu rasa kenyang yang disebabkan oleh hipotalamus ventral atau FMH dan rasa lapar untuk makan disebabkan oleh hipotalamus lateral atau LH. Namun, teori tersebut terbukti salah, tetapi menghasilkan beberapa penemuan penting, seperti pada tahun 1940 ditemukan bahwa kerusakan elektrolit bilateral yang besar di hipotalamus ventral menyebabkan hiperapetit atau makan berlebihan dan obesitas yang ekstrim pada tikus. Selain itu, pada tahun 1951, Anand dan Brobeck melaporkan bahwa terjadi kerusakan elektrolitik bilateral di luar hipotalamus yang menyebabkan apagia atau berhenti makan sepenuhnya. Bahkan, tikus yang awalnya overfagositosis oleh lesi FMH menjadi apagia karena penambahan lesi LH. Anand dan Brobeck menyimpulkan bahwa area lateral hipotalamus adalah pusat makan. Kemudian, Teitelbaum dan Epstein tahun 1962 mengidentifikasikan dua karakteristik penting dari sindrom LH, yakni mereka menemukan bahwa apagia disertai dengan berhenti minum alkohol secara total, dan kedua, mereka menemukan bahwa jika tikus dengan penyakit LH selamat dari selang makanan, mereka dapat pulih sebagian. Yang ketiga, ada peran saluran gastrointestinal dalam rasa kenyang. Pada tahun 1912, Cannon dan Washburn menerbitkan sebuah teori yang berpengaruh tentang lapar. Pada percobaannya, Washburn menekan bola udara yang diikat ke ujung tabung tipis, kemudian Cannon memompa udara ke dalam balon tersebut dan menghubungkan salah satu ujung tabung ke tabung kaca berbentuk U yang berisi air, sehingga kontraksi lambung Washburn menyebabkan permukaan air di ujung tabung berbentuk U lainnya naik secara instan. Setiap kali kontraksi besar di perut terdeteksi, Washburn akan melaporkan rasa lapar yang membakar. Penemuan Cannon dan Washburn menghasilkan teori bahwa lapar merupakan sensasi kontraksi yang disebabkan oleh perut kosong dan rasa kenyang adalah sensasi kembung. Namun, dukungan untuk teori ini dan minat ini pada peran saluran pencernaan dalam rasa lapar dan kenyang menurun dengan cepat. Kemudian, pada tahun 1980-an, minat terhadap peran saluran pencernaan dalam makanan meningkat kembali. Hal tersebut dipicu oleh serangkaian percobaan yang menunjukkan bahwa saluran pencernaan merupakan sumber sinyal rasa kenyang. Misalnya, Koopmans tahun 1981 mentransplantasikan usus ekstra dan panjang pada tikus dan kemudian menghubungkan arteri dan vena utama dari implan ke sistem peredaran darah penerima. Kemudian, pada tahun 1973, Gibbs, Young, dan Smith menyuntikkan salah satu peptida usus cholecystokinin ke tikus yang lapar dan menemukan bahwa mereka makan lebih sedikit. Hal ini mengarah pada hipotesis bahwa peptida usus yang bersirkulasi memberi otak informasi tentang jumlah dan sifat makanan di saluran pencernaan, dan informasi ini berperan dalam rasa kenyang. Selanjutnya ada penemuan peptida rasa lapar dan kenyang. Hal ini memiliki dua efek utama dalam pencarian mekanisme saraf dari rasa lapar dan kenyang. Yang pertama, banyaknya peptida rasa lapar dan kenyang ini menunjukkan bahwa sistem saraf mengontrol makan kemungkinan besar bereaksi terhadap banyak sinyal yang berbeda, tidak hanya pada satu atau dua. Yang kedua, penemuan bahwa banyak peptida rasa lapar dan kenyang memiliki reseptor di hipotalamus telah memperbarui minat dalam peran hipotalamus dalam kelaparan dan makan. Selanjutnya ada serotonin dan rasa kenyang. Serotonin neurotransmitter monoaminergik
merupakan zat kimia yang berperan dalam rasa kenyang. Hal tersebut dibuktikan dengan serangkaian penelitian pada tikus. Dalam studi ini, ditemukan bahwa rasa kenyang yang dihasilkan oleh serotonin memiliki 3 karakteristik utama yang dapat menyebabkan tikus menolak daya tarik kuat dari makanan kafeteria yang lezat. Mengurangi jumlah makanan yang dikonsumsi saat makan daripada mengurangi jumlah yang dimakan, terkait dengan mengubah kebiasaan makan yang menyukai makanan berlemak. Tindakan ini menunjukkan bahwa serotonin mungkin berguna dalam memerangi obesitas manusia. Selanjutnya ada sindrom Prader-Willi. Sindrom Prader-Willi berperan penting dalam menemukan mekanisme saraf dari rasa lapar dan kenyang. Pasien dengan sindrom ini disebabkan oleh duplikasi kromosom yang tidak disengaja mengalami rasa lapar yang tidak memuaskan, sedikit atau tidak ada rasa kenyang, dan metabolisme yang sangat lambat. Sederhananya, pasien dengan sindrom ini berperilaku seolah-olah lapar. Gejala fisik dan neurologis umum lainnya termasuk kelemahan otot, tangan dan kaki kecil, kesulitan makan pada bayi, amukan, paksaan, dan pengelupasan kulit. Jika tidak diobati, kebanyakan pasien menjadi sangat gemuk dan mereka biasanya meninggal karena diabetes, penyakit jantung, atau terkena penyakit lainnya yang terkait dengan obesitas dewasa awal. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Pipit Kurmaya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya Pipit Kurmaya dengan NIM 191141014. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang pengaturan berat badan set point versus settling point. Pengaturan berat badan set point versus settling point. Kelebihan dari teori set point tentang makan adalah dapat menjelaskan cara pengaturan berat badan. Dan kebanyakan orang mempercayai bahwa berat badan diatur oleh set point, lemak pada tubuh. Mereka percaya jika ketika timbunan lemak turun di bawah titik set point-nya, maka orang tersebut akan merasa lapar dan makan lebih banyak, sehingga menyebabkan kembalinya tingkat lemak tubuh ke set point-nya. Asumsi set point tentang berat badan dan makanan. Pada teori ini terdapat 3 pembuktian yang menentang aspek-aspek fundamental dari banyak teori set point. Yang pertama ada variabilitas berat badan. Teori set point dapat mengatur berat badan ini, menyarankan bahwa cara terbaik untuk menjaga berat badan dengan segera makan saat lapar. Karena kelaparan memiliki fungsi utama yakni mempertahankan set point. Namun kenyataannya, banyak dari kita yang menghindari makan saat lapar dikarenakan ingin menghindari obesitas. Yang kedua, set point dan kesehatan. Implikasi dari teori set point pada pengelolaan berat badan adalah bahwa set point setiap orang berbeda-beda dan hanya optimal untuk kesehatan orang tersebut. Hasil penelitian pada orang yang membakar kalori lebih sedikit dibanding orang lain. Contohnya, orang-orang yang tinggal di Pulau Okinawa, Jepang, mereka makan dengan sedikit kalori, sehingga kebiasaan makan mereka menarik perhatian para petugas kesehatan. Petugas kesehatan menemukan rata-rata orang dewasa di Okinawa itu mengonsumsi 20% lebih sedikit daripada orang dewasa Jepang lainnya, dan 38% lebih sedikit dari yang direkomendasikan oleh petugas kesehatan. Oleh karena itu, penelitian di Okinawa dan laporan lain menunjukkan bahwa orang yang makan lebih sedikit memiliki manfaat kesehatan yang penting, bukanlah eksperimen terkontrol dan harus ditafsirkan dengan hati-hati. Yang ketiga ada pengaturan berat badan melalui perubahan efisiensi penggunaan energi. Beberapa orang akan lebih mempertimbangkan berat badannya sebelum memakan suatu makanan. Padahal sudah jelas bahwa tubuh itu dapat mengontrol sebagian besar kadar lemak dengan mengubah efisiensi penggunaan energi. Jadi ketika kadar lemak yang menjadi sumber energi seseorang berkurang, orang tersebut akan menggunakan sisa sumber energinya yang
lebih efisien, sehingga mampu membatasi penurunan berat badan, sedangkan kenaikan berat badan dibatasi oleh penurunan efisiensi penggunaan energi secara bertahap. Makanan yang rendah kalori dapat menurunkan berat badan secara substansial, namun laju penurunan berat badan dapat menurun set point dan settling point dalam pengontrolan berat badan. Model set point yang ketat tidak dapat menjelaskan pengaturan berat badan. Menurut model settling point, berat badan cenderung mendekati settling point natural, yaitu berbagai faktor yang mempengaruhi sejauh mana berat badan mencapai keseimbangan. Idenya adalah bahwa ketika kadar lemak tubuh meningkat, berbagai perubahan terjadi dan perubahan ini cenderung lebih membatasi pertumbuhan sampai tercapai keseimbangan antara semua faktor yang mendorong penambahan berat badan dan faktor yang menghambat penambahan berat badan. Obesitas manusia, penyebab, mekanisme, dan perawatannya. Di dunia ini, hampir setiap orang itu mengkhawatirkan terkena obesitas. Terlebih lagi orang dengan berat badan berlebih memiliki resiko lebih besar terkena masalah mengenai kesehatannya. Dan juga pada wanita gemuk juga memiliki resiko lebih tinggi ketika nanti melahirkan bayi. Jadi anaknya akan memiliki resiko dengan gangguan kesehatan. Mereka mengalami kegemukan adalah mereka yang asupan energinya melampaui set point dari kebutuhan akan energi pada tubuhnya. Sedangkan pada mereka yang memiliki tubuh langsing itu memiliki asupan energi yang tidak melebihi set point dan energinya. Salah satu kunci dalam menurunkan berat badan secara permanen ialah mengubah gaya hidupnya. Salah satunya dengan rajin berolahraga. Meskipun banyak orang yang percaya bahwa olahraga merupakan cara yang paling efektif untuk menurunkan berat badan, namun banyak penelitian telah menunjukkan bahwa olahraga biasanya hanya menyumbang sebagian kecil dalam penurunan berat badan. Leptin dan pengaturan lemak tubuh. Lemak itu bukanlah hanya sebatas energi pasif, namun lemak itu juga secara aktif dapat melepaskan sebuah hormon peptida yang disebut leptin. Beberapa ahli memiliki hipotesis yang menarik terkait leptin, yakni sebagai sinyal feedback negatif yang akan dilepas dari simpanan lemak negatif, mengurangi nafsu makan, dan memperbaiki metabolisme lemak. Penanganan obesitas. Selain leptin yang dianggap dapat mengurangi nafsu makan, terdapat agonis serotonin telah terbukti dalam mengurangi konsumsi makanan subjek manusia dan non-manusia. Dan mereka memiliki potensi yang cukup besar dalam mengobati obesitas. Agonis ini bekerja dengan menghasilkan sinyal kenyang jangka panjang berdasarkan penyimpanan lemak. Namun, penggunaan agonis serotonin dalam jangka panjang dapat mengganggu kerja jantung, maka obat tersebut ditarik dari pasaran. Tetapi masih terdapat antagonis dari serotonin yang dituju untuk pengobatan obesitas dengan efek samping yang lebih baik, yaitu clorserin. Hanya saja respon dari obat tersebut terhadap obesitas masih sangat rendah. Ada cara lain yang dapat mengobati obesitas, yakni dengan melakukan gastric bypass atau operasi lambung. Operasi lambung melibatkan hubungan pendek jalur makanan normal melalui saluran pencernaan, sehingga mengurangi penyerapan. Operasi lambung ini hanya diberikan kepada seseorang dengan obesitas yang ekstrim. Operasi bypass lambung ini lebih efektif daripada operasi pita lambung, namun kedua metode ini tidak efektif kecuali pasien mengubah kebiasaan makannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Hilya Tuniswa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Anoreksia nervosa merupakan kelainan atau gangguan pola makan di mana penderitanya memiliki obsesi akan berat badannya dan sangat takut terhadap peningkatan berat badannya
diakibatkan pencitraan diri yang menyimpang sehingga ia rela kelaparan atau melakukan olahraga secara berlebihan demi berat badan yang ideal. Sedangkan bulimia nervosa merupakan kelainan atau gangguan pola makan yang ditandai dengan usaha untuk memuntahkan kembali secara terus-menerus atas apa yang telah ia makan sebelumnya demi menjaga berat badannya tetap ideal. Umumnya, penderita bulimia nervosa akan ditandai dengan tidak makan, terganggu oleh makan berlebihan, diikuti dengan mengeluarkan makanan yang telah ia makan dengan memuntahkannya atau mengonsumsi obat pencahar, enerma atau diuretik yang berlebihan, atau juga melakukan olahraga yang berat. Anoreksia dan bulimia nervosa ini dipengaruhi beberapa faktor, antara lain sosiokultural, psikologis, faktor keluarga, dan faktor biologis. Kemudian, apakah anoreksia nervosa dan bulimia nervosa merupakan penyakit yang sama atau bahkan berbeda? Maka jawaban ini bergantung pada sudut pandang seseorang. Jika dari sudut pandang dokter, penyakit-penyakit ini penting untuk dibedakan, karena pada penderita anoreksia seringkali memerlukan pengobatan untuk menurunkan metabolisme, bradikardia atau irama jantung lambat, hipotensi, tekanan darah rendah, hipotermia, suhu tubuh rendah, dan anemia sel darah merah tidak mencukupi. Sedangkan pada penderita bulimia seringkali memerlukan pengobatan untuk iritasi dan peradangan esofagus, kekurangan vitamin dan mineral, ketidakseimbangan elektrolit, dehidrasi, dan refluks asam. Meski keduanya berbeda, anoreksia dan bulimia nervosa sama-sama dimulai dengan terobsesinya seseorang terhadap citra tubuh dan kelangsingan, sehingga ia sangat mengupayakan untuk menurunkan berat badannya atau tetap menjaga berat badannya agar tetap ideal. Baik anoreksia maupun bulimia mencoba menurunkan berat badan melalui diet ketat. Sekian presentasi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Dan untuk materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Saudari Eka. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik Mbak Tata, saya Eka Setianingrum akan menjelaskan mengenai hadis perilaku makan dan ayat Al-Quran mengenai perilaku makan. Yang pertama, hadis perilaku makan. Inna Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullahi inna allaha ta'ala tayyibun la yakbalu tayyiban wa inna allaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalina faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu sholihah. Al-Mu'minul ayatul 51. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Al-Baqarah ayatul 172. Thumma dzakara ar-rajula yutilus safara ash'asa akbara yamuddu yadayhi ilas sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbashu haramu wa ghuduya bil harami fa anna yustajabu lidzalik. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintah kepada kaum mukminin dengan sesuatu yang Allah perintahkan pula kepada para rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amal solih. Dari surat Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian. Dari surat Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang dalam keadaan dirinya kusut dan kotor. Dia mengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Robku, wahai Robku. Namun makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya haram, dan kenyang dengan sesuatu yang haram. Lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang kedua,
Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum falyaqulu biyaminihi wa idza syariba falyashrabu biyaminihi fa inna syaitana ya'kulu bishimali wa yushrabu bishimalihi. Ukhrajahu Muslim. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala, Allahumma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seseorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kirinya, dan syaitan minum dengan tangan kirinya pula. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian mengenai ayat Al-Quran perilaku makan. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 172. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhalladzina amanu kullu minat thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum ayyahu ta'budun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Kemudian surat yang kedua Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada semua pemateri yang telah menyampaikan materinya masing-masing. Cukup sekian mungkin penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau kurang jelas bisa ditanyakan di tempat yang sudah disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.